Puji Tuhan, saudara-saudaraku, keluarga Dayak Kenyabakung Jabodetabek. Seberapa kita yang ada, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita masih boleh berkumpul bersama-sama pada sore hari ini. Saudara-saudara, kita orang Indonesia, warga plus 62 ini dikenal orang sebagai orang yang kepo banget. Betul atau benar? Bener ya? Kepo ya? Apa sih kepo itu? Beberapa saudara mungkin sering dengar kepo tapi nggak tahu kepanjangannya. Ternyata kepo itu knowing every particular object gitu. Mengetahui setiap objek tertentu gitu. Jadi ada sesuatu, kepo dia langsung pengen tahu gitu ya. Curiousnya tinggi gitu, rasa ingin tahunya tinggi. Itu sebabnya ada meme seperti ini. Mungkin beberapa saudara pernah lihat. Nah, coba lihat ya. Ini warga plus 62 ini. Apakah keluarga Kenyabakung juga termasuk ini? Ketika tetangga beli perabot baru, coba lihat. Wah, begitu effortnya dia ngintip, ngelihat gitu ya. Yang sebelahnya lagi itu, emak-emak itu, tetanggaku pas aku diapelin cowok, sudah kayak intel ya ngelihat dari jendela gitu. Inilah warga plus 62 kalau buat meme saudara ya, saking keponya. Ada lagi satu meme yang dibuat oleh anak-anak muda yang kreatif ini seperti ini, coba lihat. Siapa yang akrab dengan gambar kongguan ini? Dari kecil kita lihat kalengnya gitu ya. Nah, dibuat meme gini, Anda kenal dengan keluarga ini? Kemana bapaknya? Coba lihat. Saking keponya gitu, ngelihat gambar kongguan saja, yang dipikirannya bapaknya mana? Inilah warga plus 62 ya, realitanya gitu. Kepo banget gitu. Nah, tentunya kita mau kepo-kepo yang baik. Itu sebabnya malam hari ini dengan pengantar tadi saya mau ajak kita untuk merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang saya beri judul Kepoin Natal. Ya, coba di next. Kepoin Natal. Kalau misalnya tetangga lagi bertengkar gitu, kita kepoin apa sih? Gitu ya. Ada apa sih? Mungkin beberapa orang coba ngubing apa sih yang dia omongin gitu ya. Nah, hari ini kita nggak mau kepoin itu, nggak mau kepoin tetangga, kita mau kepoin Natal. Ada apa sih di Natal gitu kan? Jangan kalau lihat asap, ada kebakaran, lihat pengen kebakaran, padahal bakar sampah orang. Kita mau kepoin Natal ya pada renungan ini. Ada apa sih di Natal? Saya mau kasih pesan dua saja lewat kepoin Natal ini. Kita lihat ada apa sih di Natal. Yang pertama, di Natal itu ada iman yang ditunjukkan dengan ketaatan. Meskipun nggak terima complete story-nya. Jadi tadi kalau saya panggilnya Om Darius ya. Om Darius tadi sempat singgung khotbahnya Pak Friend soal iman. Nah, ini kita diingatin lagi nih. Ada apa sih di Natal? Kita mau kepoin Natal nih. Ternyata di Natal itu ada kisah iman yang ditunjukin dengan ketaatan. Dan menariknya, iman yang ditunjukin dengan ketaatan itu dilakukan meskipun dia nggak terima complete story-nya. Dia do, katanya Om Darius tadi gitu ya. Dia doing walaupun dia nggak see. Gitu. Ibrani 11 ayat 1 ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita do walaupun kita nggak see. Artinya apa? Kita taat meskipun nggak terima complete story-nya. Itulah iman. Kita jumpai itu di dalam Lukas 2 ayat 16 dan selanjutnya. Coba kita baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai bayi Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka kepadanya tentang anak itu, kepada mereka tentang anak itu. Lalu ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ini poin saya. Ayat yang ke-19. Tetapi Maria
menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Waktu saya renung-renungkan ini, kenapa sih Maria itu simpan semua cerita itu? Kenapa Alkitab kasih tahu Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya? Kenapa dia simpan dan dia renungkan? Ternyata saya mendapatkan begini, karena dia nggak terima complete story, saudara. Waktu malaikat datang kepada Maria, malaikat tidak kasih tahu nanti ada gembala-gembala datangin kamu, nanti ada orang Majus datangin kamu, nanti kamu di Bethlehem, di rumah ini atau di kandang ini yang persis di belakang rumahnya ini. Maria nggak terima complete story. Maria cuma dikasih tahu nanti kamu mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, namanya dia Tuhan Yesus, namanya dia Yesus. Lalu Maria sedikit bertanya, kepo juga dia rupanya. Dan keponya kepo yang wajar gitu. Aku kan belum bersuami, bagaimana bisa aku punya anak? Roh Kudus akan menaungi engkau. Lalu Maria dengan iman yang ditunjukkan dengan ketaatannya, walaupun dia tidak terima complete story-nya, dia bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi kenapa Maria waktu dengar ceritanya para gembala dia simpan dan dia renungkan? Karena dia sesungguhnya ketika mendapatkan tugas untuk melahirkan Mesias, dia nggak terima cerita lengkapnya. Dia nggak terima complete story-nya. Dari berbagai sumber yang Tuhan berikan, dari orang lain, dari para gembala, dari para Majus, dari Abang Yusuf, dia kumpulkan pasal-pasal kepingan cerita itu. Oh, ternyata anak Allah yang saya kandung ini menurut versinya gembala seperti ini, menurut versinya Majus seperti ini, padahal dia ibunya. Kenapa dia tetap taat? Karena dia memiliki iman yang ditunjukkan dengan ketaatannya itu, walaupun dia nggak terima complete story-nya. Dan begitu juga Yusuf, para gembala dan orang Majus, saudara-saudara. Mereka nggak terima semua complete story-nya, ceritanya secara lengkap. Tapi mereka melangkah maju dan menemui sang juru selamat. Terus apa implikasinya untuk hidup kita? Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, keluarga Kenyabakung, dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita nggak terima complete story. Saya tidak pernah memikirkan saya pelayanan di Tangerang. Gak pernah sama sekali. Waktu saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan, gak pernah kepikiran akan ke Tangerang sini, saudara. Gak pernah. Tapi kita taat kepada panggilan Tuhan. Dalam perjalanan hidup, kita sering gak terima complete story-nya. Beberapa dari kita mungkin sekolahnya A, tapi pekerjaannya B. Kita gak terima complete story, bukan? Dalam hidup kita ini. Tapi ketika Tuhan suruh kita melakukan sesuatu dan Tuhan bawa kita ke sebuah tempat, kita harus taat. Amin. Walaupun kita nggak terima complete story-nya. Kita nggak tahu pasti bagaimana prosesnya di sana, apakah kita akan kelaparan, di sana apakah kita akan kekurangan, di sana apakah kita akan menjumpai si A yang mungkin rese, si tetangga B yang mungkin bikin kita sering emosi gitu karena putar musik nyari-nyari. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Tapi waktu kita taat kepada panggilan Tuhan di dunia kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing, di pekerjaan, di pelayanan kita masing-masing, kita tahu Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Maka milikilah iman yang diekspresikan dengan ketaatan walaupun kita nggak terima complete story-nya. Amin. Doing walaupun kita belum sih. Tapi kalau Tuhan sudah suruh, kita harus bersikap seperti Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Cepat saja yang kedua. Biasanya 3 kalau khotbah, ini 2 saja. Yang kedua, kita mau kepoin Natal nih. Ada apa sih di Natal gitu ya? Seperti kita lihat tetangga, oh ada apa tuh di Natal? Wah ada itu. Ternyata di Natal yang kedua ada cinta yang buat kita utuh dan abadi. Ini menarik sekali perspektifnya ya.
Kita sering baca Yohanes 3 ayat 16 kan? Nah, saya mau ajak kita melihat perspektif terjemahan The Message. Ini bagus sekali, ya. This is how much God loved the world. He gave His Son, His one and only Son. And this is why, so that no one need be destroyed. By believing in Him, anyone can have a whole and lasting life. Beginilah besarnya kasih Allah kepada dunia, Ia memberi anaknya yang satu-satunya, anaknya yang tunggal, His one and only Son. Dan inilah sebabnya kenapa Bapa memberikan anaknya yang tunggal, agar tidak ada yang perlu dihancurkan, so that no one need be destroyed. Gak ada yang perlu dihancurkan, tapi ada syaratnya, dengan percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, itu maksudnya kan. Jadi gak ada yang perlu dihancurkan asal dia percaya kepada anak tunggal yang Bapa berikan itu. Nah, kemudian anyone can have a whole and lasting life. Ini yang saya maksud. Siapapun dapat memiliki kehidupan yang utuh dan abadi dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang saya mau kasih tahu dari sini, saudara-saudaraku? Cepat saja. Cinta Tuhan itu abadi. Amin. Apa artinya abadi? Artinya nggak ada batas waktunya, nggak ada expire date-nya. Betul? Nggak ada expire date-nya cinta Tuhan itu, saudara. Cinta Tuhan itu ibarat kontrak kerja, kontraknya seumur hidup. Bahkan kita mati bangkit lagi, ada tetap cinta Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kontraknya seumur hidup, kontraknya abadi, kontraknya kekal. Kita kerja kontrak ada tahunnya, ada batas waktunya. Tapi cinta Tuhan itu kontraknya seumur hidup, gak ada batas waktunya, saudara. Tuhan mencintai kita. Firman Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Cinta Tuhan bukan cuma abadi, tapi cinta Tuhan itu utuh. Dan bukan cuma utuh, dia buat hidup kita utuh. Itu kata firman Tuhan tadi kan. Artinya cinta Tuhan itu bikin hidup kita nggak setengah-setengah. Semua bilang nggak setengah-setengah. Dalam bahasa Dayaknya apa? Jadi cinta Tuhan itu bikin kita nggak setengah-setengah. Apa bahasa Dayaknya coba? Hah? Aun? Aun kayak Disen gitu. Jadi cinta Tuhan itu buat kita utuh, saudara-saudara, nggak setengah-setengah. Maka kalau hidup kita dipenuhi cinta Tuhan, kita pasti nggak setengah-setengah untuk Tuhan. Amin. Kita pasti utuh, whole untuk Tuhan. Bahkan cinta Tuhan itu seperti investasi yang nilainya terus naik. Bukan hanya utuh, tetapi cinta Tuhan itu seperti investasi. Nilainya terus naik di dalam kehidupan kita. Dan untuk mengilustrasikan ini sebagai yang terakhir, saya mau kasih tahu gini. Ya, ini cepat aja. Khotbah saya cepat aja hari ini. Cinta Tuhan itu beda dengan sepotong roti. Nah, ya kan? Jadi cinta Tuhan itu beda dengan sepotong roti, saudara. Nih. Kalau roti itu kita bagi-bagi, maka punya kita tambah kecil, benar nggak? Tambah kecil kan? Coba kalau ada roti, saya bagikan ke Om Darius, ke Bapak Pendeta Ipin, lalu ke Bapak Fren, ya, ke Tante Mariam, ya. Saya bagi-bagi, punya saya jadi tambah kecil. Itu roti. Tapi cinta Tuhan itu nggak kayak roti, saudara. Cinta Tuhan itu seperti investasi yang nilainya terus naik. Artinya waktu kita bagi cinta Tuhan itu, maka cinta Tuhan itu semakin besar. Dan gak akan hilang cinta Tuhan itu pada kita. Kalau kita roti kita bagi ke orang, itu hilang dari diri kita, berkurang gitu, jadi gak utuh lagi. Tapi cinta Tuhan itu menarik, karena ketika cinta Tuhan kita bagi ke orang, dia gak pernah habis.
Dia utuh, bahkan dia bertambah besar dan semakin besar di dalam diri kita. Jadi kalau kita mau kepoin Natal, kita perlu ingat ini. Ada apa sih di Natal? Ada cinta Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Nah, sebagai yang terakhir, saya mau kasih ilustrasinya. Oke, ini sulap dulu nih. Oke, saya minta 5 orang lah, biar banyak kita di depan sini ya. Ayo, 5 orang maju. Ayo, pada Om Darius boleh, ya, ayo. Pak Java boleh, ayo. Nggak apa-apa, kita lucu-lucuan aja nih ya. Ayo. Siapa lagi? Pak Yohanes boleh. Ya, Pak Fren. 1 ibu lah. Ayo. Ya, Tante Maria boleh ya, bantu. Nggak apa-apa kita ya. Saya kerjain dulu orang-orang tua. Ayo, mari. Ya. Coba lihat di dalamnya, bisa cek kan? Ada. Oke ya. Nah, ini cinta Tuhan kan? Lalu saya bagi, ya. Saya kasih masuk sini. Lihat ya. Oke. Kasih potong. Ya. Kasih masuk sini, Pak. Iya. Kasih masuk. Iya. Oke. Kasih masuk. Ya. Ini kita bagi-bagi cinta Tuhan ya, dikasih masuk lagi. Boleh. Ya. Kasih masuk. Iya. Jadi kelihatannya habis kan? Tapi apa yang terjadi sebenarnya dengan cinta Tuhan? Waktu kita bagi-bagi. Tadi saya katakan cintanya tambah besar gitu. Oke. Lihat. Bukan sulap, bukan sihir. Lihat ya. 1, 2, 3. Ambil. Tante Meriam ambil. Iya. Tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus. Cintanya jadi tambah besar. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk mereka. Oke, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Jadi saya simpulkan, yang pertama, kita kepoin Natal. Ada apa sih di Natal? Di Natal itu ada iman yang ditunjukkan dengan ketaatan meskipun kita nggak terima complete story. Jadi kita harus taat meskipun kita nggak terima complete story-nya. Kalau Tuhan suruh begini, lakuin aja. Kita nggak tahu prosesnya terjadi gimana. Pokoknya kalau Tuhan suruh, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yang kedua, ada apa sih di Natal? Ternyata di Natal ada cinta yang buat kita utuh dan abadi. Dan cinta Tuhan itu waktu kita bagi bertambah besar. Dia beda dengan sepotong roti. Maka di dalam persekutuan daya kenyabakung, mari kita berbagi cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti itu bertambah besar. Dan kita tularkan cinta itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara diberkati, amin. Mari kita berdoa.